Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, Jenderal Polisi Idham Aziz akan memasuki masa paripurna dari tugasnya sebagai Kapolri. Untuk itu diperlukan calon Kapolri sebagai pengganti, dan pada masa saat ini diperlukan calon Kapolri yang memiliki beberapa kriteria tertentu di tengah beragam masalah di tengah yang dihadapi bangsa Indonesia. Apalagi di tengah pandemi, dan khususnya untuk membahas hal ini sudah bersama kita Profesor Dr. Agus Surono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Prof. Selamat sore Mas Adi. Bagaimana kabarnya nih Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Prof, ini terkait dari calon Kapolri ideal. Mungkin hal ini yang demikian yang akan dicanangkan seperti itu. Nah, dari Profesor sendiri, seperti apa sih kriteria calon Kapolri yang ideal, khususnya di masa-masa saat ini? Ya, sebelum menjawab soal kriteria calon Kapolri yang ideal, perlu saya sampaikan di dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Di sana dicantumkan 3 tugas pokok. Yang pertama adalah satu, untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah untuk menegakkan hukum. Dan yang ketiga adalah terkait dengan memberikan perlindungan, ya, pengayoman, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentu dari 3 tugas pokok Kapolri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dibutuhkan kriteria-kriteria seorang Kapolri, ya, yang mampu untuk melaksanakan tugas pokoknya yang tadi saya sampaikan. Ada 3 tugas pokok sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Lalu kriterianya apa gitu ya? Kriterianya adalah yang pertama tentu sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 dalam Undang-Undang Kepolisian. Yang paling penting adalah mempunyai kepangkatan yang memadai, yaitu Komjen ataukah bintang 3 begitu. Baik. Nah, kemudian selain itu tentu ada kriteria-kriteria tambahannya yang spesifik yang harus mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tadi. Selain integritas, juga punya pengalaman-pengalaman untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian tersebut. Baik, pengalaman dan hal apa saja ini bisa diklasifikasikan dan diberi penjelasan ini, Prof? Ya, saya kira pengalamannya ya tentu yang berkaitan dengan tugas pokok yang pertama, ya, bagaimana seorang calon Kapolri pernah melaksanakan tugas dengan baik untuk melaksanakan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, ya, dari di daerah-daerah konflik misalkan, itu juga menjadi salah satu kriteria. Nah, kemudian mampu melaksanakan dengan baik terkait dengan soal-soal penegakan hukum, ya, terhadap suatu tindak pidana tertentu misalkan, ya, ini yang kemudian bisa diselesaikan tugasnya dengan baik. Dan yang ketiga tentu adalah terkait dengan tugas pokok Kapolri ke depan, ya, ini harus mampu untuk memberikan satu perlindungan, pengayoman, dan yang lebih penting adalah pelayanan kepada masyarakat. Apa bentuk pelayanan kepada masyarakat? Karena saat ini situasinya adalah situasi di tengah pandemi COVID-19, tentu tugas Kapolri ke depan harus mampu untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka menyelesaikan soal-soal yang berkaitan masalah pandemi COVID-19 tersebut. Baik, jadi khususnya ketika di masa pandemi ini, tugas dari seorang Kapolri bertambah khususnya seperti itu ya Prof. Karena selain juga untuk kestabilan dan keamanan negara seperti narkoba, narkotika, dan terorisme dan lainnya, akan tapi juga harus menjadi satuan penanganan khususnya dalam COVID-19 ini bersama Satgas COVID-19 gitu, Dok, Prof. Betul. Jadi tugas yang lainnya yang saya kira kontekstual sekarang ini adalah salah satu di antara bagaimana memberikan satu dukungan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah pandemi. Selain tugas yang lainnya, ya, dalam konteks penegakan hukum misalkan antar lintas negara misalkan, ya, soal-soal yang berkaitan dengan masalah pemberantasan korupsi, kemudian tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan juga tindak pidana yang lainnya. Betul. Yang ini tentu tidak boleh diabaikan juga. Namun tugas tambahannya, karena situasi sekarang ini adalah
situasi pandemi COVID-19, maka tugas yang saya kira sangat penting juga adalah bagaimana seorang Kapolri mampu untuk memberikan satu pelayanan kepada masyarakat melalui jaringan-jaringan polda-polda yang ada di seluruh Indonesia dan juga polres-polres yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira luar biasa ini tugas Kapolri ke depan, ya. Mudah-mudahan lahirlah ya seorang calon-calon Kapolri yang kemudian nanti tentu kembali kepada hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa yang kemudian ditunjuk oleh Presiden untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang luar biasa berat pada masa-masa tahun 2021 ini. Baik, Prof. Saya pikir juga Prof Agus tentunya sudah punya beberapa kandidat seperti itu dan yang mencuat di belakangan ini. Apakah ada beberapa nama yang Prof bisa katakan atau sampaikan yang memang sepertinya cocok dan sosok yang memang diperlukan untuk saat ini, khususnya untuk di daerah maupun di pusat dan penanganan seperti COVID-19 dan sebagainya nih, Prof? Saya kira saya tidak elok ketika seorang pengamat memberikan satu nama-nama begitu. Namun demikian proses yang sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2, tentu kan prosesnya secara bertahap ya, diseleksi oleh Wanjakti, kemudian Wanjakti nanti dikerucutkan kembali oleh Kompolnas ya. Kompolnas nanti akan mengkerucutkan nama-nama tersebut yang kemudian itu akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Presiden dalam memutuskan siapa kira-kira calon Kapolri yang tepat untuk menahkodai kepolisian negara Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang ya, khususnya mulai dari tahun 2021 sampai kemudian masa-masa tahun-tahun berikutnya, yang saya kira banyak juga soal-soal tidak hanya pandemi COVID-19 tapi juga saya kira misalkan tahun 2024 juga ada suatu situasi yang demokrasi dan seterusnya. Saya kira dibutuhkan seorang Kapolri yang memang kalau saya membahasakan dengan guru saya itu adalah Kapolri yang senyum ya. Senyum dalam artian Kapolri karena memang tugas pokoknya adalah memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka senyum kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, namun tidak mesti harus kemudian mengabaikan soal ketegasan seorang Kapolri dalam rangka melakukan penegakan hukum ya. Penegakan hukum koridornya adalah aturan undang-undang yang sesuai dengan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Betul sekali, dan jika dikatakan tadi, kalau kita melihat jauh ke belakang khususnya dan ke depan hingga 2024, di mana akan ada pesta demokrasi ini tadi Prof yang sampaikan. Ya. Nah, apakah tentu saja di sini akan ada gangguan-gangguan politik dan hukum. Nah, bagaimana menurut Prof ini? Apa saja yang harus dilakukan untuk yang terpilih nantinya? Ya. Saya kira para calon Kapolri dan kemudian nanti yang akan dipilih oleh Presiden, itu tentu Presiden mempunyai suatu pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk dapat melaksanakan tugas pokok kepolisian tadi yang sebagaimana yang saya uraikan ya. Tentu dalam rangka menghadapi suatu situasi politik, situasi demokrasi, dan pengalaman-pengalaman Kapolri sebelumnya juga sudah membuktikan bahwa mampu untuk melakukan tugas-tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13 tadi gitu ya. Baik. Yang kemudian dijabarkan lebih detail lagi di dalam pasal 14 dan juga pasal 15 Undang-Undang Kepolisian. Saya kira pengalaman track record sistem kaderisasi yang ada di kepolisian itu insya Allah saya optimis gitu ya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Kapolri ke depan. Gitu. Baik, berarti dengan adanya beberapa kandidat ini yang khususnya sudah digadang-gadang seperti itu, apakah sosok-sosok yang sudah digadang-gadang ini khususnya menjadi Kapolri baru, apakah menurut Prof bisa meredam situasi panas pemilu 2024 ini? Karena pergolakan tentunya sangat akan panas seperti itu. Ya, saya kira saya optimis ya dari nama-nama yang tadi sekilas terlihat gitu ya, yang tadi saya juga mendapatkan informasi-informasi. Tapi saya kira nama-nama yang mengkerucut yang sudah melalui proses dari Wanjakti dan kemudian nanti dikerucutkan oleh Kompolnas, yang kemudian nanti Kompolnas akan menyampaikan kepada Presiden nama-nama tersebut. Nah, tentu dari nama-nama yang tadi sudah masuk, itu saya kira mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tugas-tugas pokok kepolisian di masa-masa yang akan datang gitu ya. Apalagi tahun 2024
Baik. Saya optimis lah gitu ya, saya optimis berdasarkan track record pengalaman-pengalaman selama ini. Jika kita melihat nanti yang diputuskan oleh Presiden akhirnya adalah salah satu yang terpilih, misalkan dikatakan sedemikian. Apakah memang ada strategi khusus dari Presiden untuk saat ini untuk meredam masalah-masalah yang khususnya perpecahan di masyarakat ini, Prof? Anda melihatnya seperti apa ini, Prof? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya mengutip pendapat dari almarhum guru besar saya gitu ya, Profesor Sacipto Raharjo. Jadilah polisi yang senyum, ya. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah dalam berhukum, berhukumlah dengan hati. Nah, insya Allah Presiden akan memilih Kapolri yang kemudian mampu untuk memenuhi dua kriteria tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah seorang Kapolri yang senyum, ya, artinya tidak menunjukkan sikap atau gestur yang kemudian sangar begitu, tapi kemudian juga dalam berhukumnya dengan hati. Apa makna berhukum dengan hati? Tentu ada nurani yang kemudian dijadikan sebagai landasan berpijak, landasan mengambil langkah-langkah tugas pokok seorang Kapolri yang saya kira ke depan tugasnya sangat luar biasa berat. Kalau itu dilaksanakan dengan konsisten, dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, tugas amanat yang diemban ya sesuai dengan pilihan Presiden, maka insya Allah itu akan mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama kaitannya dengan gangguan Kamtipmas, ya, situasi politik dan seterusnya, dengan penyelesaian-penyelesaian yang bijak, penyelesaian-penyelesaian yang sejuk, yang kemudian tidak menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Saya kira saya optimis untuk itu. Baik, dan tentunya ini juga akan meminta persetujuan DPR. Oh ya, tentu. Pasti nanti nama yang kemudian diusulkan oleh Presiden ya untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun saya kira Presiden sudah menentukan, ya, Presiden tentu punya kriteria-kriteria tersendiri yang karena memang ini adalah sepenuhnya prerogatif dari Presiden. Ya, tentu pertimbangan yang disampaikan, ya, tentu persetujuan juga dari DPR itu juga menjadi satu note ataupun catatan yang mudah-mudahan DPR juga bersikap arif, ya, bersikap arif, ya, kemudian bersikap bijaksana tanpa mendahulukan kepentingan golongan, kelompok di dalam partai politiknya, tapi lebih ke depan, lebih mementingkan kepada kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, supaya suasana sejuk, suasana teduh, ya, itu yang diperlukan untuk kemudian menjadikan tugas-tugas Kapolri ke depan itu menjadi lebih ringan dan didukung oleh semua kelompok atau semua lapisan masyarakat. Baik, berarti ini walaupun nanti tetap di tangan Presiden seperti itu, Prof. Akan tetapi seberapa pengaruhkah DPR untuk beberapa kandidat dan khususnya muncul satu orang yang ditetapkan seperti ini? Ya, kalau pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu Presiden ketika kemudian Presiden sudah firm terhadap salah satu di antara beberapa calon yang diusulkan oleh Kompolnas, maka biasanya untuk tidak menimbulkan polemik, ya, dan seterusnya, itu biasanya Presiden menyodorkan satu nama, gitu ya, menyodorkan satu nama yang kemudian menurut Presiden ini adalah mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden, ya, sesuai dengan 3 tugas pokok tadi. Saya kira Presiden punya strategi, punya cara yang kemudian mudah-mudahan ini selalu tipikalnya Pak Jokowi kan, sejuk, ya, tidak perlu kemudian menimbulkan hal-hal yang merespon sesuatu yang tidak perlu. Saya yakin pilihan Presiden mudah-mudahan bisa membawa suasana melaksanakan tugas berat ke depan, terutama kepolisian, ya, yang lebih baik, yang selama ini juga ini sebagai bentuk pembuktian, ya, pembuktian bahwa kepolisian juga dapat menyelesaikan tugas-tugas berat di masa-masa yang akan datang. Dan ketika kemarin pengalaman Pak Idam, ya, sampai hari ini pun juga Pak Idam juga mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan, menurut hemat saya, dengan baik, gitu ya, dengan baik, tanpa ada gejolak-gejolak yang berarti, gitu. Baik, Prof. Dan untuk pengalaman dari Prof, ya, dari yang sebelumnya khususnya
Pak Idham Aziz ini sebagai Kapolri tentunya ada beberapa prestasi tentunya. Nah, untuk menjawab hal ini kita akan jeda sejenak, Prof. Kita akan lanjutkan usai jeda. Baik, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali. Tetaplah di Nusantara Petang.